Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-adhu secara bahasa Arab artinya adalah dusta. Al-buhut yaitu kedustaan. Nah, kenapa al-adhu ditafsirkan oleh Nabi dengan namimah? Kata para ulama, karena seorang yang melakukan namimah biasanya dia tambah dengan kedustaan. Dia nukil berita, ada kejujurannya tapi dia tambah-tambahin untuk membuat panas yang satunya. Sehingga tatkala yang si A dan si B tadinya bersahabat, tadinya berkawan, masuk si C. Si C datang kepada si A, dia berkata, "Wahai A, B bilang kamu begini-begini." Ada benarnya tapi dia tambah-tambahin. Dia dusta mungkin dari salah satu dari dua sisi. Pertama, dia tambahkan beritanya. Yang kedua, cara penyampaiannya provokatif. Padahal si B mungkin ngomong biasa-biasa aja. Si A mungkin salah ngomongnya, tapi si C lapornya, "Ah, B bilang kamu nggak ngerti, kamu diprovokasi." Sehingga A, "Aduh, saya goblok menurut B ya." Akhirnya, padahal B nggak pernah bilang si A goblok. Tetapi si C ini memprovokasi hingga seakan-akan apa yang diucapkan si B ini perkara besar. Ini juga ada kedustaan di sini. Dalam rangka untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka berdua. Makanya namimah dosa besar. Ya. Nabi pernah melewati suatu kuburan, dua kuburan, kata Nabi, fa innahuma la yu'adzabani. Dua orang ini sedang diazab. Kata Nabi, yang fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Yang satunya disiksa oleh Allah dari azab kubur karena suka namimah, ngadu domba. Dan saya ingatkan hati-hati ibu-ibu ya. Ini banyak namimah di kalangan ibu-ibu ya. Lapor sana, lapor sini akhirnya ribut. Sana lagi lapor sana, lapor sini akhirnya apa? Ribut. Itu dosa besar. Dan pasti ada dustanya di situ ya. Pasti ada dustanya. Entah dosa dari kontennya ditambah-tambahin atau cara penyampaiannya yang provokatif tidak sesuai dengan hakikatnya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit, dia berkata, "Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhadha ala nisa." Rasulullah SAW pernah mengambil janji dari kami sebagaimana Rasulullah SAW mengambil janji dari para wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Nabi kepada para sahabat lelaki? "Allah tusyrika billahi syai'a." Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala Allah nusyrika billahi syai'a, agar kami tidak berbuat syirik sama sekali. Wala nasrik, agar kami tidak mencuri. Wala nazniya, dan agar kami tidak berzina. Wala naqtul auladana, dan agar kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala ya'dhaha ba'duna ba'dan, dan agar sebagian kami tidak melakukan adhah antara satu dengan yang lain. Itu tidak namimah, tidak mengadu domba di antara kita. Tidak boleh. Tidak boleh mengadu domba. Dan inilah musibah yang terjadi terkadang di sebagian penuntut ilmu, mengadu domba antara ustadz dengan ustadz. Dan ada orang seperti itu. Dia mau ustadznya nomor satu, maka dia bikin jengkel ustadznya. Maka dia sampaikan dan provokatif, ustadz ini orang, ini terjadi. Terjadi. Saya pernah bikin suatu status, tidak ada hubungannya dengan ustadz lain. Tahu-tahu ada muridnya yang lapor kepada ustadz tersebut, seakan-akan saya tembak ustadz tadi. Alhamdulillah saya ketemu dengan ustadz tersebut. Saya bilang, "Ustadz, panggil murid antum situ sini." Ngawur itu. Coba baca apa tulisan saya. Umum, tidak ada. Apa saya tembak antum? Saya langsung bilang, ustadznya terdiam. Ya. Itu ada murid-murid kurang ajar seperti itu ya. Facebooker ya. Dan lain-lainnya. Tidak boleh seperti itu. Adu domba di antara para ustadz. Musibah kalau ustadznya sudah bertengkar, masing-masing punya pengikut, ribut di bawah nanti akhirnya. Kalau antum tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, jangan jadi sebab pertengkaran para ustadz. Dosanya besar loh. Dosanya besar, antum diadab di alam kubur. Dan ini saya tidak omong, karena kejadian, saya pernah mendapati kejadian pada diri saya. Saya nggak tahu yang bilang, tapi ini alhamdulillah saya ketemu ustadznya, saya langsung ngomong, ustadznya nyampaikan, saya disampaikan gini-gini, alhamdulillah ustadznya nyampaikan. Kalau dia tidak sampaikan ke saya tidak tahu, dia tersinggung padahal saya tidak menyinggung dirinya. Kenapa? Karena ada tadi murid-murid yang memang namam, tukang pengadu domba ya. Maka seorang jangan saya mengadu domba di antara para ustaz, di antara para dai enggak boleh. Ya. Berusaha kalau ada
api-api yang menyala dipadamkan, bukan malah diadu domba. Tidak boleh mengadu domba di antara panitia pengajian yang satu dengan panitia pengajian yang lain, enggak boleh. Dia tidak boleh mengadu domba antara DKM yang satu dengan DKM yang lain, enggak boleh, haram, enggak boleh. Antum berusaha untuk menyatukan, bukan untuk menjadikan pertikaian, ya. Di sebagian negara terjadi pertikaian antara penuntut ilmu luar biasa. Kenapa? Gurunya diadu domba. Ada yang ngipas-ngipasin dari belakang. Ya, namanya guru enggak ngerti dikipas-kipasin informasinya. Dia sudah thiqah terhadap orang ini, percaya ternyata informasinya enggak benar. Itu berbahaya. Oleh karena kita kalau bertanya juga harus dengan adab. Enggak boleh kita memprovokasi ya guru kita atau guru yang lain, enggak boleh. Contoh, misalnya bentuk provokasi. Ini sering saya sampaikan. Saya tanya, Ustaz Firanda, apa hukum ini? Saya bilang hukumnya haram, riba. Tapi Ustaz Syafiq bilang begini, ini ente ngadu saya dengan Ustaz Syafiq. Kalau misalnya saya enggak kenal Ustaz Syafiq, bisa masuk dalam hati saya. Bisa jadi, saya ini lemah, manusia lemah. Ya, terus dia datang ke Ustaz Syafiq, dia bilang, Ustaz Syafiq, apa pendapat ini? Oh boleh. Kata Ustaz Firanda, haram Ustaz. Oh, Firanda emang siapa misalnya? Syafiq siapa? Akhirnya begitu, akhirnya kan ada panas. Ini murid kurang ajar seperti ini. Ini murid kurang ajar. Nanti kalau dapat murid seperti ini, ente laporin ke saya. Jangan lapor ke polisi, jangan. Ini enggak boleh seperti ini. Kalau antum membantah dengan ilmiah, Ustaz tapi ada pendapat ini bagaimana? Antum sampaikan secara ilmiahnya begini. Tapi kalau antum sebut nama itu tidak boleh. Kecuali antum bilang, Ustaz Firanda apa hukumnya ini? Kemudian saya bilang haram. Ustaz tapi Ibnu Taimiyah mengatakan halal. Ya tidak apa-apa kalau Ibnu Taimiyah, saya enggak bakalan marah. Siapa Ibnu Taimiyah siapa? Atau ente bilang Syekh Utsaimin mengatakan halal Ustaz. Ya tidak masalah. Saya justru mau dikasih tahu, oh ada pendapat lain. Ya, tapi kalau ente bilang yang sama selevel ya ini repot. Namanya makanya dahulu ada perkataan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang-orang yang selevel sezaman tidak boleh diriwayatkan. Dan itu terjadi di sebagian ulama. Mereka saling bantah-bantahan, saling menjatuhkan. Kata para ulama enggak boleh dinukil. Karena timbul pertikaian di antara mereka kadang masalah hati. Ya. Tidak boleh dinukilkan, dilipat, ditutup. Jangan dinukilkan. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan al-adhu atau dibawakan al-adhu dalam bab ini termasuk dari sihir karena dia memberi pengaruh. Namimah itu memberi pengaruh tanpa disadari dan menimbulkan pertikaian yang luar biasa. Pertikaian yang luar biasa. Makanya ikhwan hati-hati, antum jangan sembarang komentar ya. Ini banyak Facebooker seperti ini saya lihat ya. Bantah tidak beradab, nukil, merendahkan ustaz tersebut dengan dalil gurunya dan macam-macam. Ini enggak benar seperti itu. Ya. Kalau ente enggak bisa komentar, enggak usah komentar ya. Kalau ente enggak bisa Facebookan, enggak usah jadi Facebooker ya. Udah enggak usah. Itu bikin masalah. Hidup cuma sebentar bikin masalah. Bikin orang bertikai itu kan dosa. Ya. Terlalu banyak dalil, kita enggak boleh membuat orang bertikai. Sampai Nabi mengharamkan banyak perkara agar orang tidak bertikai. Ya wala tanajashu wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Seorang tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Seorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Seorang tidak boleh menawar di atas penawaran apa? Saudaranya. Seorang tidak boleh berbicara berbisik-bisik dua orang yang satu tidak diajak. Ini semua bisa menimbulkan pertikaian, maka semua diharamkan dalam syariat. Bahkan begitu syariat menjunjung persatuan, bahkan boleh bohong demi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ente malah vulgar bikin masalah. Seorang ngomong begini, tidak semua ngomongan kemudian dinukil. Ustaz ini tadi bilang gini, oh subhanallah. Dendam, kemudian jengkelannya. Kalau orang tidak sabar, akhirnya bantah-bantahan di medsos ya. Yang nonton banyak orang, seru. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga, seri keempat. Habis waktu. Sementara Syiah sibuk, liberal sibuk, orang-orang kafir sibuk. Ya. Akhirnya lalai dari menjelaskan umat akan bahaya mereka. Intinya hati-hati ikhwan. Ya. Jangan sampai Anda menjadi namam, tukang adu domba, baik Anda sadari maupun Anda tidak sadari.